Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saada dari kelas MG4 NIM 10121110061. Nah, video kali ini adalah jawaban dari soal UTS. Untuk nomor 1 itu adalah jawabannya benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, dan nomor 4 adalah 6 faktor yang mempengaruhi keputusan jaringan rantai pasok. Nah, untuk yang pertama adalah faktor strategik. Strategi bersaing perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada keputusan jaringan desain dalam rantai pasokan. Yang kedua, faktor teknologi. Karakteristik yang terdapat pada teknologi berdasar produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Untuk yang ketiga, ada faktor makroekonomi. Pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya yang tidak ada dalam diri perusahaan tersebut. Untuk yang keempat, faktor politik. Stabilitas politik, hal yang dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. Untuk yang kelima, faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan persyaratan yang penting dalam mengalokasikan fasilitas pada area tertentu. Untuk yang terakhir, ada faktor kompetitif, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan pasokannya. Yang nomor 5, jawabannya adalah production rate, adalah kapasitas produksi terpasang guna mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang didasarkan pada tingkat kebutuhan modal dan keuntungan. Untuk workforce, itu adalah solusi untuk melakukan forecasting, planning, scheduling, serta mengelola sumber daya dan proses kerja di seluruh bagian perusahaan. Untuk yang ketiga, ada overtime. Overtime adalah waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja dalam aturan resmi pemerintah. Untuk yang keempat, ada kapasitas mesin. Adalah volume dari semua piston di dalam silinder mesin pembakaran dalam yang diukur dari suatu penggerakan maksimum dari atas ke bawah. Untuk yang kelima, ada backlog, itu to-do list permintaan, daftar pekerjaan, pesanan barang atau jasa yang belum ditangani atau dikerjakan. Untuk yang keenam, ada subkontrak, adalah badan usaha atau individu yang mendapatkan pekerjaan berupa penyedia barang atau jasa dan main kontraktor atau kontraktor utama yang memenuhi dan atau mengerjakan seluruh atau sebagian proyek yang diberikan dari kontraktor utama. Untuk yang ketujuh, ada inventory on hand, adalah tingkat persediaan yang akan disimpan selama berbagai periode dalam perencanaan. Untuk yang nomor 6, yang pertama ada bullwhip effect, itu istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang menyisikan bagaimana pergerakan demand and supply chain. Konsep dari bullwhip adalah suatu keadaan yang terjadi dalam supply chain, di mana permintaan dari customer mengalami perubahan, baik semakin banyak maupun semakin sedikit. Perubahan ini menyebabkan distorsi permintaan dari setiap stage supply chain. Distorsi tersebut menimbulkan efek bagi keseluruhan stage supply chain, yaitu permintaan tidak akurat. Untuk gambar yang di atas itu menggambarkan suatu keadaan dalam supply chain di mana mulai banyaknya demand dari customer sehingga setiap stage supply chain juga mengalami kenaikan. Untuk yang nomor terakhir, ada 4 metode peramalan yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada moving average, yaitu metode peramalan peralatan nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian diambil rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai peramalan untuk berikutnya. Yang kedua, ada exponential smoothing, itu bekerja hampir sama dengan alat Thermostat, di mana apabila galet ramalan atau forecast error adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan.
Yang ketiga ada ketepatan ramalan, yaitu suatu hal yang mendasar dalam peramalan, bagaimana mengukur kesesuaian suatu metode peramalan tertentu untuk suatu kumpulan data yang diberikan. Yang keempat ada tracking sinyal, adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai aktual suatu ramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau triwulan, sehingga data permintaan yang baru dibandingkan terhadap nilai-nilai ramalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.